Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Iya, can you hear me? Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Mr. Fitra di English for Indonesian Channel, channel tempat belajar bahasa Inggris. Kali ini kita akan kembali mengulas salah satu materi bahasa Inggris. Teman-teman mungkin memerlukan ini, apalagi ya, ini materi yang sangat sering diajarkan di sekolah, tapi masih banyak juga yang masih belum paham ya bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Maka dari itu, Mr. Vita akan mencoba untuk membuatkan atau mengajarkan materi ini kepada kalian agar kalian bisa lebih paham tentang materi berikut ini. Oke, ditunggu ya. Baik teman-teman, materinya apa sih? Nah, kita lihat ya. Materinya apa? Nah, ini dia materinya. Tentang like dan dislike teman-teman. Ini sangat sering diajarkan ya di sekolah tentang like dan dislike. Bagaimana cara kita mengungkapkan kalau kita itu suka sesuatu atau tidak suka sesuatu ya. Menyukai sesuatu atau tidak menyukai sesuatu. Nah, itu menggunakan like dan dislike. Uh, Mungkin langsung aja ya, Mister kasih contoh, Mister Vita kasih contoh. Bentuk kalimatnya, contoh ya bentuk kalimatnya. Misal, teman-teman tahu ini ya, burger. Nah, burger. Biasanya ada yang bilang ini, I like burger. I like burger. Tony also likes burger. Tony also likes burger. Nah, itu saya suka burger. I like burger, saya suka burger. Tony also likes burger. Tony juga suka burger. Nah, jadi bisa dibilang Tony and I, atau bisa diganti dengan we ya. Bisa bilangnya Tony and I like burger. Tony dan saya suka burger, atau Tony and I bisa diganti menjadi we like burger. Perhatikan ya teman-teman, ini yang biru-biru ini sengaja Mr. Fitra bedain warnanya biar teman-teman paham. Oh, kalau I pakainya like gitu ya. Kalau nama orang kayak gini Tony satu orang pakainya likes gitu ya. Lalu Tony and I ini ada dua orang, ada Tony dan saya, maka pakainya like. Nih nanti penjelasannya atau rumusnya baru dikasih tahu. Lanjut. Nah, ini apa ya? Telur dadar. Oh, bukan. Ini pizza ya. Jadi kalimatnya bisa seperti ini. Mario likes pizza. Luigi also likes pizza. Mario and Luigi like pizza. Atau Mario and Luigi-nya bisa diganti menjadi they ya. Nah, teman-teman mungkin perlu belajar lagi kalau misalkan masih bingung, perlu belajar lagi tentang pronoun atau kata ganti. Ada videonya pernah Mister buat ya. Mungkin nanti bisa dilihat di sini atau di sini gitu ya. Pokoknya lihatlah nantilah. Oke. Jadi Mario likes. Sekali lagi kalau satu nama orang nih, Mario likes. Luigi satu nama orang juga pakainya likes. Mario and Luigi ada dua orang nih, pakainya like. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Like dengan likes. Selanjutnya, football ya, sepak bola. Ronaldo likes playing football. Ronaldo suka bermain sepak bola. Budi dislikes playing football. Budi nggak suka bermain sepak bola. Ya, dislikes itu artinya tidak suka ya teman-teman. Bisa menggunakan dislikes kita bilangnya, atau bisa juga kita bilang doesn't like. Ya, doesn't like. Budi dislikes atau Budi doesn't like playing football. Gitu ya. Jadi sama, dislike dengan doesn't like itu beda. Nah, sekali lagi, karena di sini cuma satu orang, maka kita bilangin likes pakai S. Budi juga satu orang, kita pakai dislikes pakai S. Selanjutnya, apa ini? Ya, vegetables. Contoh, Messi dislikes eating vegetables. Ya, Mbappe dislikes eating vegetables. Messi and Mbappe dislike eating vegetables. Nah, di sini ada yang nggak pakai S nih dislike-nya. Kenapa coba? Betul, karena di sini ada dua orang nih, Messi and Mbappe ya. Kalau cuma satu orang kayak Mbappe-nya doang, pakainya dislikes pakai S. Kalau Messi-nya doang ya Messi-nya aja gitu ya satu orang, pakai dislikes pakai S juga. Nah, kalau disebutkan dua-duanya Messi and Mbappe, maka S-nya hilang berubah menjadi dislike. Gitu ya. Jadi gimana sih rumusannya? Rumusannya itu sebenarnya sangat simpel teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan contoh-contoh yang sudah diberikan, sebenarnya bisa menyimpulkan. Jadi gini rumusnya. Formulanya adalah, pertama tentu dalam kalimat itu ada subjek ya. Ada subjeknya, ada I, you, we, they, he, she, it. Paling gampang gitu ya.
Kalau subjeknya I, you, we, they, itu maka kita pakainya like atau dislike. Verbnya like atau dislike. Atau selain dislike kita bisa bilang don't like, ya. Dislike itu sama dengan don't like. Jadi misal I like football, you like playing football, you dislike banana, bisa gitu ya. Ini bisa silang-silang nih. We like football, we dislike banana, bisa seperti itu, ya. Nah, teman-teman perhatikan, setelah verb ini harus diikuti dengan kata benda, noun itu kata benda, atau diikuti dengan gerund. Nah, gerund itu apa? Secara gampangnya itu, teman-teman, gerund itu adalah kata kerja. Awalnya sih dia kata kerja, tapi dia ditambahin ing. Dengan ditambahkan ing tersebut, maka dia berubah fungsi menjadi kata benda, gitu ya. Jadi nggak bisa nih kata kerja di sini diikuti dengan kata kerja lagi. Misal teman-teman bilang you like play football. Nah, play itu kan kata kerja, bermain. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada verbnya. Ya, sudah ada verbnya like. Maka bagaimana caranya agar verb play ini bisa digunakan? Maka play-nya dirubah menjadi gerund dengan ditambahkan ing, gitu ya, menjadi gerund. Nah, gerund ini sebenarnya sama dengan noun, sama dengan kata benda. Gerund itu adalah bahasanya adalah kata kerja yang dirubah menjadi kata benda, gitu ya. Kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Caranya gimana? Dengan ditambahkan ing. Jadi teman-teman kalau nanti menemukan kalimat ada like atau dislike, lalu ada kata kerja setelahnya, nah kata kerjanya rubah dulu menjadi kata benda dengan cara ditambahkan ing, gitu ya. Kayak di sini kan, we dislike eating, nggak boleh we dislike eat banana, gitu, nggak bisa ya. Karena eat itu adalah kata kerja, maka harus dirubah menjadi kata benda dulu. Dah, contoh. Kalau sudah kata benda, ya nggak usah diapa-apain. Kayak banana, ya ini kan kata benda, nggak perlu dirubah lagi karena memang sudah kata benda. Yang perlu dirubah adalah kalau kata kerja setelah like-nya atau dislike-nya. Nah, sekali lagi cara merubahnya adalah dengan ditambahkan ing. Itu disebutnya gerund. Contoh lagi, he likes. Nah, kalau he, she, it pakainya likes atau dislikes atau doesn't like. Ya, sama nih. Likes, dislike. Dislikes itu sama dengan doesn't like. Kalau dislike sama dengan don't like. Yang gak ada s-nya itu don't like. Kalau ini doesn't like, gitu ya. Dislikes itu doesn't like. Contoh, he doesn't like dancing. Ya, he doesn't like dancing. She dislikes spicy food. She dislikes spicy food. Berarti dia nggak suka makanan pedas. Nah, ini kan ini sudah kata benda ya. Spicy itu kata sifat, menjelaskan bendanya food. Nah, nggak ada kata kerja di sini, maka nggak perlu dijadiin ing. Jangan dijadikan spicing, gitu ya. Jadi she dislikes spicing food, nggak. Karena spicy itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Oke, it likes fish. Nah, it ini kan untuk benda mati atau binatang juga boleh. Misal itnya di sini ada kucing. Kucingnya suka ikan. It likes fish, gitu ya. Nah, ini formulanya, ini rumusannya seperti ini. Sekali lagi, kalau subjeknya I atau you atau we, ingat ya, we itu adalah satu atau beberapa orang yang lain dengan kita. Misalkan Tono and I, berarti bisa dirubah jadi we. Richard, Tono and I bisa dirubah menjadi we. Pokoknya kalau ada I-nya maka berubah jadi we. Kalau cuma orang lain aja, misal Tono and Richard, berarti dirubahnya bukan jadi we, tapi jadinya they, gitu ya. Ya tadi kan Mario and Luigi sama dengan they. Oke. Jadi kalau they atau dua orang atau lebih, maka pakainya like atau dislike, nggak pakai s nih, lihat nih. Oke. Selanjutnya, kalau he itu kan berarti satu orang laki-laki. Kayak tadi Ronaldo doang nih sendiri, Ronaldo, maka pakainya likes. Messi pakainya likes. Ronaldo and Messi pakainya yang ini, yang like, karena Ronaldo dan Messi ketika dirubah menjadi they, gitu ya. Jangan sampai salah tuh. Jadi she likes atau dislikes ditambahkan noun, spicy food atau fish atau banana atau apple atau apapun kata benda. Atau kalau dia kata kerja, rubah dulu menjadi kata benda dengan cara ditambahkan ing. Ya, caranya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman ketemu soal seperti ini, ya kan, Sarah titik-titik lalu ada dalam kurungnya read novels, atau Sarah titik-titik dalam kurung watch movie. Kira-kira bagaimana kalimat yang tepat? Ya, kalimat yang tepat, kalimat yang benar untuk melengkapi kalimat ini gimana? Nah, ingat, kita kan belajar tentang likes atau dislike, berarti harus ada like atau dislike-nya kan? Berarti
Kalau misalkan Sarah suka membaca novel, berarti kalimatnya adalah Sarah likes reading novels. Ya, nih kalimatnya yang betul. Jadi bisa Sarah likes reading novels. Kenapa? Karena read itu kan kata kerja. Kalau mau ditambahkan apa ya? Kalau mau dirubah jadi kata benda, ditambahkan ing, jadi reading novels. Jadi jangan cuma ngisinya Sarah likes read novels, gitu ya. Atau Sarah dislikes watch movie. Nah, itu salah. Ya, kurang tepat seperti itu. Jadi harus dirubah menjadi gerund. Tambahin ing nih. Ya, jadi kalau ini mungkin bisa tulis ulang ya. Kalau misalkan gurunya minta suruh tulis ulang, ya tulis ulang semuanya. Sarah dislikes, watch-nya keluarin dari dalam kurungnya, rubah jadi ing, watching movies gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke, ini kurang S nih movie-nya. Jadi seperti itu cara menjawabnya teman-teman. Ya, kalau ketemu soal seperti ini. Kita lanjut. Kalau misalkan pertanyaan gimana? Ya, ada yang nanya, "Do you like reading books?" Ya, ini kalau dia nanya gini, jawabannya bisa pakai jawaban singkat, "Yes, I do," atau "No, I don't." Ingat ya, "Do you like reading books?" "Yes, I do." "No, I don't." "Does Michael like reading books?" "Yes, he does," atau "No, he doesn't." Kenapa pakai he? Karena Michael itu satu orang laki-laki. Kita bisa ganti menjadi he ketika menjawab pertanyaan tersebut. Ya, ini namanya jawaban singkat. Ya. Does Michael like reading books? Yes, he does. Or no, he doesn't. Does Michael like traveling? Ya, jawabnya yes, he does. Atau no, he doesn't. Tergantung konteksnya. Kalau memang iya, ya bilangnya yes, he does. Kalau dia nggak suka, ya no, he doesn't. Gitu ya. Lanjut. Nah, do Indra and Amir like studying English? Apakah Indra dan Amir suka belajar bahasa Inggris? Ini kan dua orang ya. Jadi kalau dua orang, pertanyaannya pakai do. Do Indra and Amir like studying English? Apakah Indra dan Amir suka belajar bahasa Inggris? Jawabannya bisa yes, they do. Indra dan Amirnya diganti jadi they. Atau no, they don't. Ya, no, they don't. Indra Amir diganti jadi they. Sama ya. Nah, perlu perhatikan juga ini cara buat pertanyaannya ya. Kalau subjeknya cuma satu, kayak tadi Michael cuma satu, maka dia pakainya does. Ya, ini sama kayak tadi. Kalau subjeknya I, you, we, they kan tadi pakainya like atau dislike, nggak ada s-nya kan. Nah, ini juga sama, nggak ada s-nya. Do nggak ada s-nya. Tapi kalau he, she, it tadi pakai likes atau dislikes kan ya. He, she, it nih pakainya likes atau dislike, ada s-nya nih. Maka ketika jadi pertanyaan dia juga ada s-nya. Maka menggunakan does gitu ya. Ini ada s-nya kan tuh, does. Tapi like-nya tidak pakai S karena S-nya sudah ke sebelah sini ya. S-nya sudah berpindah ke does. Oke, jadi ini kalau satu orang, does Michael like reading books. Nah, kalau dua orang, do pakainya. Karena do itu sama dengan Indra and Amir itu sama dengan do. Sama dengan they maksudnya gitu ya. Jadi Indra and Amir itu kan dua orang. Kalau ketika diganti menjadi kata benda, kata ganti, maka dia menjadi they, gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, do we like studying English? Jawabnya bisa yes we do, no we don't. Yes we do, no we don't ya. Itu caranya, cara membuat pertanyaan. Kalau subjeknya we, ya pertanyaan pakai do. Subjeknya dua orang, ya pakainya do. Subjeknya satu orang yang bukan kita ya, tapi orang lain, maka pakainya does. Tapi kalau subjeknya satu orang itu kita, berarti kan I, itu pakainya do. Do I like traveling gitu ya. Nah, itu caranya teman-teman ya. Silahkan dipraktekkan. Ini bisa ditanyakan kepada tetangganya atau kepada ayah bundanya atau kepada teman sekelasnya. Ditanya, do you like apa gitu, do you like banana, terus do you like apple, boleh kata benda kan, boleh kegiatan, do you like swimming, do you like acting, do you like singing. Nah, itu kan kegiatan. Nah, kegiatan biasanya pakai ing ya, karena action itu aja, action verb dirubah menjadi gerund. Oke, mungkin itu yang bisa Mr. Fitra berikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah like, memberikan komen, atau apalagi sudah share ya, dan sudah subscribe. Terima kasih banget karena kalian sudah mendukung channel English for Indonesian ini. Yang belum, ya udah yuk dukung yuk, biar Mr. Fitranya lebih semangat lagi bikin videonya gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Mr. Fitra berikan. Semoga yang di
ajarkan pada kali ini bisa dipahami dengan mudah, sehingga teman-teman bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bisa komunikasi dalam bahasa Inggris dengan teman-temannya yang di kelas atau di mana di rumah gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.